warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul neurologi kali ini akan membahas tentang penyakit cerebrovaskular, di mana secara umum yang kita ketahui penyakit cerebrovaskular itu pada umumnya yaitu stroke, di mana stroke ini adalah tanda-tanda klinis atau gangguan fungsi otak vokal maupun global yang berkembang dengan cepat dalam waktu ke waktu, baik dalam hitungan detik maupun menit. Berlangsung lebih dari 24 jam, bahkan stroke ini dapat menyebabkan kematian. Penyebabnya belum cukup jelas selain yang berasal dari pembuluh darah. Stroke itu yang kita ketahui ada dua jenis secara umum, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik, di mana iskemik itu kejadian pembuluh darah tersumbat sehingga membatasi suplai darah ke organ targetnya, yaitu otak. Sedangkan stroke hemoragik yaitu pembuluh darah di otak yang pecah, sehingga darah yang keluar dari pembuluh darah tersebut mengisi ke bagian-bagian rongga kranial, intrakranial, baik itu di dalam parenkim otaknya, di antara selaput otaknya yang kita kenal dengan dura mater, maupun di rongga-rongga arachnoidnya. Ya, kemudian klasifikasi stroke berdasarkan penyebab dan jenisnya. Secara umum tadi yang kita bagi yaitu ischemic stroke dan hemorrhagic stroke atau stroke perdarahan. Atau ischemic stroke berdasarkan etiologinya berdasarkan kriptogenik, emboli kardiologi, small penetrating artery thrombosis atau yang biasa disebut lacunar stroke, dan trombosis pada arteri besar pada penyakit aterosklerosik. Sedangkan pada stroke perdarahan yang primer dibagi lagi menjadi subarachnoid hemorrhage dan intracerebral hemorrhage atau perdarahan intracerebral. Nah, faktor resiko yang sering sekali ditemui pada pasien stroke dibagi menjadi dua, yaitu yang bisa diubah dan yang nggak bisa diubah. Biasanya yang bisa kita ubah atau modifikasi yaitu hipertensi, di mana kita harus memperbaiki gaya hidup, kontrol tensi, kurangnya asupan natrium yang berlebih pada diet, kemudian diabetes mellitus tipe 2. Ini biasanya pada pasien dengan kondisi hiperglikemi, sama dengan hipertensi, dengan pembatasan gaya hidup, dengan pemantauan diet yang rendah gula. Begitu juga hiperlipidemia, ya dalam kesatuan tensi, gula dan lipid merupakan masalah metabolik pada pasien stroke yang menjadi faktor resikonya. Kemudian pada pasien dengan penyakit jantung di mana dia mengalami atrial fibrilasi, kemudian orang-orang atau individu yang eh, sering kali merokok, pasien yang overweight atau obesitas, gangguan metabolic syndrome lainnya, dan gangguan pada arteri karotis. Nah, yang nggak bisa dimodifikasi yaitu tingginya usia pada lansia, dan paling sering itu secara epidemiologi pada laki-laki. Dan untuk pada etnis ya, selain kulit putih dan dengan riwayat keluarga. Dan pada pasien-pasien yang sudah menopause merupakan faktor resiko dari stroke itu sendiri. Nah, untuk faktor resiko dari stroke ini di luar negeri mungkin dikenal dengan kartu skor atau scorecard. Di sini untuk menilai seberapa besar, seberapa tinggi resiko yang dialami pada pasien atau calon pasien stroke. Yang pertama dari National Stroke Association, di sini stroke risk factornya berdasarkan tekanan darah, apakah di atas 140 itu udah termasuk kategori tinggi, hati-hati atau perlu perhatiannya itu 120 sampai 139 untuk sistoliknya dan 80 sampai 89 untuk diastoliknya. Begitu juga low risk ya kurang dari 120 untuk sistoliknya dan 80 untuk diastolnya. Dan penilaian apakah ada atrial fibrilasi bersifat irreguler. Kemudian ada pasien pada individu yang merokok, apakah baru keluar atau berhenti merokok. Kemudian ditentukan lipidnya
status lipidnya berdasarkan nilai kolesterol pada darah, diabetes, dan kecenderungan untuk aktivitas dalam sehari-hari, seperti jarang bergerak, yang biasa disebut food potato, jarang melakukan exercise sehari-hari. Kemudian dari postur tubuhnya atau dietnya, apakah pasiennya overweight atau cukup overweight, atau pasiennya tubuhnya berat badannya ideal, dan apakah ada riwayat stroke pada keluarga. Itu yang dinilai. Kemudian pada angka-angka itu jika terdapat high risk-nya lebih dari 3, ini benar-benar dengan high risk yang sangat tinggi, tinggi sekali. Perlu dilakukan prevensi terhadap stroke-nya. Dan begitu juga dengan kategori dengan caution atau hati-hati atau perlu perhatian, dan begitu juga dengan risiko yang rendah. Beberapa healthcare atau layanan kesehatan harus mengurangi risiko dari stroke, baik itu dengan eh, promosi tentang tekanan darahnya, pemeriksaan rutin untuk jantungnya, terus edukasi untuk berhenti merokok, kurangin makanan yang berlemak, dan diet yang baik, serta exercise atau olahraga yang rutin. Nah, untuk patofisiologinya, untuk stroke itu sendiri, di sini kita ketahui ya, pada gambar atau skema sisi kanan ini merupakan skema dari patogenesis dari stroke, di mana pada pasien dengan kronik hipertensi, jika kondisinya semakin memburuk, akan menyebabkan mikroaneurisma di arteri-arteri otak yang kecil, di mana mikroaneurisma ini akan menyebabkan pendarahan hipertensif. Begitu juga pada vaskularnya itu terdapat amyloid defisit pada pasien tumor otak intratumoral hemorrhage, pada kasus trauma seperti COP atau Ponterkopf, pada pasien AVM, arterivenous malformation yang pecah, pada contusio cerebri ini termasuk traumatik juga, di mana cerebral dari contusio cerebri ini menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah. Kemudian ruptur dari aneurisma arteri itu sendiri yang menyebabkan, yang biasanya terjadi pada sirkulasi anterior. Dari etiopatologi tersebut dapat menyebabkan pendarahan pada parenkim otak seperti yang terjadi di mikroaneurisma intratumoral yang dapat disebut dengan ICH atau intracerebral hemorrhage. Begitu juga dengan kasus-kasus AVM, contusio cerebri, dan ruptur dari aneurisma arteri ini dapat menyebabkan SAH atau subarachnoid hemorrhage. Sedangkan untuk akut iskemi, dia bisa etiopatologinya adanya formasi clot, biasanya di sisi kiri pembuluh darah jantung, atau etiopatologinya bisa berupa plak arteriosklerosis yang terbentuk di karotis internal, di mana itu clot atau pembekuan darah tadi berjalan menuju pembuluh darah otak, atau dari otak pembuluh darah otaknya itu terdapat plak arteriosklerosis. Nah, plak ini atau clot ini yang menyumbat pembuluh darah otak akan menyebabkan iskemik akut, atau biasa disebut dengan stroke iskemik. Begitu juga pada kasus venous sinus thrombosis, di mana terdapat gangguan pembekuan darah pada kondisi hiperkoagulasi, di mana pada pasien dengan kehamilan juga dapat terjadi postpartum, dan estrogen exogenous. Terdapat peningkatan tekanan vena dari penyumbatan drainase vena itu sendiri. Nah, dari
Pathogenesis akut iskemik, ICH, SAH, dan venous sinus thrombosis ini dapat mempengaruhi atau mengganggu dan berdampak pada suplai darah di area eh, yang terdampak, yang terkena, sehingga pada area tersebut terdapat gangguan-gangguan fungsi dan gejalanya itu sesuai dengan fungsi pada parenkim otak tersebut. Nah, kumpulan gejala-gejala atau gejala yang ditimbulkan dari gangguan fungsi tersebut masuk ke dalam kondisi pada pasien stroke. Kemudian pada pasien stroke iskemik, di mana pada oklusi dari arteri kecil akan terjadi infak, akut infak pada arteri dengan diameter kurang dari 20 mm, baik itu di basal maupun di batang otak dari arteri itu, area bagian otak. Kemudian pada arteri yang besar yang disebabkan oleh arteriosklerosis, pada kondisi arteriosklerosis, plak dari arteriosklerosis itu akan masuk ke dalam pembuluh darah intra atau ekstrakranial lebih dari 50% pada ekstrakranial, dan 50%-nya ini akan menyebabkan stenosis dari pembuluh darah tersebut. Kemudian pada emboli dari uh, aorta, jantung aorta, klot tersebut yang terbentuk di jantung akan menuju ke pembuluh darah otak. Nah, hal-hal tersebut akan menyebabkan penurunan laju dari uh, cerebral blood flow, akan menurun, di mana kondisi ini akan menyebabkan penurunan oksigen dan glukosa di bagian lokasi yang infak, dan peningkatan metabolisme glukosa di area sekitarnya atau penumbra. Ketika kadar oksigen dan glukosa yang menurun pada lokasi yang infrak, akan menyebabkan metabolisme anaerobik yang semakin meningkat pula. Apabila metabolisme itu meningkat dan akan terjadi penurunan ATP dan peningkatan laktat. Dari peningkatan ATP ini akan menyebabkan disfungsi dari pompa natrium kalium ATPase, di mana pompa ini jika terganggu akan terjadi influx air melalui natrium dan peningkatan natrium dan kalsium maupun ion kalium di influx untuk natrium kaliumnya, kalsiumnya untuk kaliumnya di outfluxnya, yang menyebabkan nantinya depolarisasi dan gangguan dan pelepasan dari neuronnya itu sendiri. Nah, endingnya akan terjadi eksitosikasi dan pengaktifan mGlu-R, di mana mGlu-R ini metabolic glue receptor, dan peningkatan ion kalsium influx yang menyebabkan nekrosis pada parenkim otak. Begitu juga dengan gangguan dari pompa natrium ini juga akan menyebabkan edema, di mana terjadi penekanan pada jaringan dan pembuluh darah dari otak yang akan mengganggu blood brain barrier, yang akan menyebabkan inflamasi sekunder. Kemudian inflamasi dapat terjadi ketika peningkatan laktat, di mana astrosit akan hancur dan mati, dan mikroglia ini akan membersihkan debris-debris dari astrosit yang mati ini. Nah, mikroglia ini akan merilis atau mengeluarkan TNF alpha dan interferon gamma dan interleukin 1 beta yang nantinya menyebabkan inflamasi. Nah, pada peningkatan glukosa di sekitar infak atau penumbra, ini akan terjadi depolarisasi peri-infrak, di mana akan mengaktifkan biokimia pathway dan peningkatan volume dari infaknya itu sendiri. Yaitu secara garis besar atau secara skematik dari patogenesis dari stroke infak. Nah, ini bagian-bagian fungsional dari bagian otak, di mana setiap terjadinya infak atau penekanan pada bagian otak ini mempengaruhi gejala yang akan timbul. Jika pada sisi pada yang mengatur pada fungsi tangan, maka terdapat kelumpuhan pada fungsi tangan.
Dan setiap pembuluh darah di otak ini berperan penting dan bertugas untuk menyuplai daerah bagian otaknya masing-masing berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, nanti disesuaikan, dikorelasikan gejala pada pasien dengan pendarahan yang terjadi di bagian mana atau infak yang terjadi di bagian parenkim atau bagian fungsional dari otak itu sendiri. Kemudian manifestasi klinisnya beragam. Untuk mengetahui gejala akutnya, dapat kita lakukan pemeriksaan BIFAS. Dulu FAS, sekarang udah berubah menjadi BIFAS, di mana B pertama ini merupakan balance, yaitu pasien akan mengalami gangguan keseimbangan. Dan E, artinya eye, ini gangguan dalam penglihatan. F pada fase F ini pada singkatan dari face, di mana terdapat kelumpuhan pada otot wajah atau pada wajah, dan A-nya ini arm, kelemahan baik itu di tangan maupun di kaki, dan S speech atau gangguan pada bicara. Nah, jika ada terjadi gangguan atau gejala pada individu atau seseorang, T-nya ini time, di mana untuk tata laksana pada stroke ini waktu ini sangat berperan penting. Nah, untuk manifestasi klinis ini berdasarkan pada onsetnya. Kalau emboli itu onsetnya cepat. Kemudian trombotik itu progresnya itu juga berdasarkan dari jam hingga hari. Dan biasanya defisit-defisit neurologisnya berdasarkan pembuluh darah yang menyuplai bagian otaknya itu sendiri. Seperti internal carotid artery atau ophthalmic, dia biasanya terjadi defisit yang disebut dengan amaurosis fugax, di mana terdapat gangguan penglihatan transien monokular. Pada anterior cerebral artery, defisitnya dapat berupa hemiplegi, dan secara umum pleginya itu paling berat pada kaki dibandingkan dengan tangan. Pasien terdapat penurunan kesadaran seperti tampak gelisah atau kebingungan, abulia, dan inkontinensia urin, dan terdapat primitif-primitif refleks pada pasien. Kemudian pada medial cerebral artery biasanya sama dengan ACA, terdapat hemiplegi, namun yang paling berat itu pada tangan dan wajah daripada tungkai. Terdapat hemianestesia dan gangguan penglihatan berupa homonimus hemianopia. Afasia lebih dominan pada hemisfer yang eh, pada pasien yang dominan. Biasanya terdapat apraksia dan nekrotik pada hemisfer yang non-dominan. Kemudian mengeluh pusing dan stupor pada kasus-kasus pembengkakan otak atau edema. Nah, pada lokasi posterior cerebral artery biasanya terdapat sindrom talamik dengan gangguan hemisensori kontralateral. Pasien lebih apasia dan terdapat gangguan penglihatan homonimus hemianopia. Kemudian pada pembuluh darah vertebral ini pasien akan mengalami sindrom Wellenberg, di mana terdapat rasa baal ipsilateral pada wajah dan kontralateral pada ekstremitas, mengalami diplopia, dysarthria, dan sindrom Horner yang ipsilateral. Begitu juga pada pembuluh darah basilar, pada pasien akan mengalami pupilnya ini pinpoint, dan terdapat gangguan atau gejala long track sign seperti quadriplegia dan kehilangan sensorik. Nah, dan terdapat gangguan saraf-saraf kranial dan gangguan atau disfungsi dari cerebral. Nah, pada cerebellar ini terutama pada pasien kehilangan keseimbangan atau biasanya itu berupa vertigo, mual, bahkan muntah, gangguan penglihatannya itu menjadi ganda,
nistagmus dan ataksia pada ipsilateral ekstremitas. Kemudian pada pembuluh darah di lakunar, dia murni akan muncul gejala hemiplegi, hemianestsia, dan hemiparesis ataksik. Atau biasanya pasien akan mengalami diasartia beserta clumsy hand. Nah, pada pasien dengan transient ischemic attack atau TAA, dia biasanya ini gangguannya ini secara mendadak terdapat defisit neurologis, baik itu adanya iskemik atau bukti-bukti adanya infak pada pencitraan, baik itu CT scan. Biasanya DD-nya itu dengan kejang, migrain, sinkop, hipoglikemia, dan anxiety atau kecemasan. Nah, untuk penilaian stroke ini penting sekali kita harus memahami kondisi kesadaran pasien dengan penilaian yang secara umum yaitu GCS, Glasgow Coma Scale, di mana ada beberapa poin-poin yang dinilai, yang paling tinggi itu 15 dan yang paling rendah 3. Ini untuk menilai seberapa besar keparahan kerusakan pada otak. Yang dinilai itu bagaimana respon dari mata, respon verbal, dan respon motor. Di mana pada motorik, jika terdapat kerusakan pada midbrain, pasien akan mengalami dekortikasi. Dan pada pons bagian atas, jika terjadi kerusakan akan mengalami deserebrasi. Ini berdasarkan penilaian dari motoriknya. Kemudian pada pasien dapat kita lakukan evaluasi atau penilaian skornya dapat menggunakan skor Sriraj. Ini untuk menentukan apakah pasien dapat diklasifikasi stroke hemoragik atau stroke infark. Berdasarkan kesadarannya dengan pemeriksaan GCS, ada tidaknya muntah, nyeri kepala selama 2 jam, dan tekanan darah diastolik. Dan untuk menilai apakah adanya tanda-tanda ateroma. Ini penilaiannya. Jika nilainya di atas +1 itu lebih ke arah hemoragik. Jika kurang dari -1 lebih ke arah infark. -1 atau +1 ini equivokal. Mungkin dari ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang lainnya yang disesuaikan dengan gejala dan kondisi pasien. Nah, untuk prognosis pada pasien stroke, kita menggunakan skala NIHSS, National Institute of Health Score Scale, di mana terdapat penilaian kesadaran pada pasien, kemudian apakah ada gaze party atau partial gaze party, di mana untuk tajam penglihatan atau visualnya, bagaimana facial palsinya, gerakan motoriknya, baik itu motorik tangan dan kaki, apakah ada ataksia atau gangguan sensorik atau gangguan bahasa, dysarthria atau tidak, dan gangguan-gangguan taktil. Nah, skor ini akan dijumlahkan dan dianalisis. Jika 0 itu tidak ada gejala stroke, 1 sampai 4 minor stroke, 5 sampai 15 moderate, 16 sampai 20 moderate to severe, dan 2142 itu udah severe. Jika poinnya kurang dari 10 itu prognosisnya baik. Namun jika total skornya itu 20, prognosisnya buruk. Nah, untuk iskemik dan hemoragik ini, untuk mengetahuinya secara pasti, dapat kita lakukan pemeriksaan CT scan kepala. Ini untuk mengetahui apakah ada tidaknya dari perdarahan intrakranial atau iskemik pada intrakranial. Onsetnya, itu yang paling penting ini diagnosis untuk stroke ini harus lebih cepat. Pada onset kurang dari 6 jam, CT scan dapat dilakukan atau ditambahkan dengan CTA atau CT angiogram pada otak untuk menilai adanya oklusi pada pembuluh darah dan seberapa besar dampaknya. Dapat pertimbangkan MRI dan MRI angiogram atau MRI perfusi, ya, itu tidak diindikasikan karena prosesnya lama.
Untuk onset 6-24 jam dapat dilakukan CT perkusi atau MRI perkusi pada pasien yang benar-benar untuk dilakukan mechanical thrombectomy untuk membantu dalam tindakan tersebut. Nah, pencitraan ini merupakan gambaran CT scan dari onset perubahan dari pasien stroke, di mana terdapat stroke pada hemisfer sisi kanan dan perubahan-perubahannya, baik dari hari-hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, ini merupakan contoh CT scan dari beberapa menurut waktu. Yang pertama, hiperakut, 0-6 jam atau 6-24 jam, di mana terdapat visualisasi dari clotting pembuluh darah dan adanya iskemik pada parenkim secara awal, secara dini. Itu untuk hiperakut. Untuk akut 24 jam sampai 1 minggu ini akan terdapat efek massa yang sangat signifikan. Kemudian subakut 1-3 minggu terdapat fogging phenomenon, di mana terdapat transisi dari korteks atau parenkim yang infak mendekati parenkim yang normal. Dan kronik lebih dari 3 minggu terjadilah gliosis yang tampak gambaran encephalomalacia dan densitas dari cairan cerebrovaskular. Nah, pada gambar CT scan yang kiri ini tampak kesannya ini akut intracerebral hemorrhage di basal ganglia. Dan bagian tengah yang gambar string ini warna biru, gambaran perdarahan di area pontin dengan ekstensi di ventricle 4 dan ventricle 3. Nah, ini hipertensi lobar hemorrhage pada CT scan potongan aksial sisi kanan. Dan bagian bawah ABC ini terdapat perbedaan yang ini Swirl sign yang ditunjukkan oleh panah ini menunjukkan pendarahan sedang terjadi atau sedang berlangsung, di mana terdapat perbedaan densitas pada area-area yang hipertens. Oke, selanjutnya, nah, apa perbedaan untuk CT scan dan MRI untuk gambarannya? Pada tabel ini menjelaskan tentang kondisi hiperakut, akut, early subakut, late subakut, dan kronik, di mana terdapat pembedaan densitas. Untuk penilaian CT scan pada hiperakut biasanya hyperdense untuk gambaran perdarahannya. Ini pada kasus pada ICH. Kemudian pada akut hyperdense dengan fluid level, dan early subakut biasanya dia sudah berubah hipodense dan ada regio yang edema atau dengan efek desak ruang. Dan left subakut ini lebih berkurang intensitasnya, densitasnya. Kemudian untuk yang kronik dia mulai menjadi isodense atau ada hipodensitasnya. Begitu juga MRI di sekuen T1, T2 ini penilaiannya hiperakut dia lebih hipointens atau isointens, namun pada T2 dia lebih hiperintens. Yang semakin waktu ke waktu pada sekuen T2 intensitasnya akan berkurang dari hiperintens pada kasus hiperakut dan early subakut, late subakut, dan ini akan menyebabkan hyperintens. Namun di early subakut tampak di sekuen T2 intensitasnya berkurang. Begitu juga kronik, intensitasnya juga akan berkurang. Nah, ini untuk potongan pada potongan aksial pada pemeriksaan MRI, baik itu dari sekuen DWI, flare, echo, axial gradient echo, dan T1. Nah, untuk tata laksananya, setiap pada kasus stroke, setiap menit pada kasusnya ini yang tidak ditangani dengan tepat, terjadi 1,9 juta sel otak yang mati. Nah, door to needle harus dicapai dalam waktu 60 menit pada
kasus stroke iskemik. Nah, dinilai berapa lama kejadian gejala awalnya, onsetnya, pemeriksaan CT scan-nya, dan dilakukan trombolisis. Setelah trombolisis, mungkin dapat pertimbangkan jika trombolisisnya dilakukan trombektomi. Nah, golden periodnya ini dari gejala stroke-nya ini harus cepat dengan penilaian BIFAS atau RESIA, dan diagnosisnya itu menggunakan sistem scoring dan CT scan kepala. Golden period yang baik itu 3 sampai 4,5 jam. Dapat diberikan fibrinolytic IV berupa ateleptase 0,6 sampai 0,9 mg per kilogram berat badan. Biasanya diberikan 10% dosis pertama dalam 1 menit dan sisanya 90% dosis dalam 60 menit. Indikasinya pada pasien usia dewasa atau di atas 18 tahun dengan time window atau onsetnya itu lebih baik 4,5 jam. Dengan NIHSS-nya ini 4 sampai 25 poin. Nah, untuk kontraindikasinya ada bukti ya, ICH, kemudian ada apa telah sebelumnya pernah terjadi atau sebelumnya pernah dilakukan operasi intrakranial atau intraspinal, adanya riwayat pendarahan intrakranial, dan tensinya kita lihat jika lebih dari 185 untuk sistolik maupun lebih dari 110 untuk diastolik. Pada onset apakah ada kejang, ada tidaknya pendarahan internal, gangguan atau masalah neoplasma intrakranial, arteriosvenous malformation, atau aneurisma yang harus kita ketahui sebelum memberikan fibrinolytic. Kemudian perlu diketahui, perlu dipertimbangkan apakah pasien ini sebelumnya rutin atau mengkonsumsi antikoagulan seperti warfarin. Biasanya harus dinilai atau dievaluasi berdasarkan nilai prothrombin time-nya apakah lebih dari 15 detik. Ini untuk pertimbangan kontraindikasi dari fibrinolytic. Nah, untuk kontrol dari tekanan darah pada kasus stroke iskemik, ini perlu perhatian khusus. Beberapa rekomendasi yang diberikan pada kasus hipotensi dan hipovolemi harus dikoreksi secara sistemik, dan penilaian pada pasiennya ini harus dilakukan monitoring berkala untuk tekanan darahnya. Nah, ini tabel menjelaskan beberapa kontrol atau rekomendasi pada pasien lebih dari 220, tensi 220 per 120 yang tidak mendapatkan fibrinolysis seperti atelectase atau mechanical thrombectomy dan tidak mempunyai kondisi komorbid, dapat diberikan penanganan antihipertensi yang secepatnya atau urgent, di mana benefitnya ini jika dilakukan inisiasi untuk koreksi tensinya dalam waktu 48 atau hingga 72 jam pertama ini sangat baik sekali. Ya, ini untuk kontrol tensi pada pasien stroke hemoragik. Sebagian besar pasien pada stroke hemoragik ini tensinya ini lebih dari 160 secara umum. Kebanyakan dapat kita berikan nicardipin, di mana nicardipin ini bersifat fast acting dan dapat dilakukan titrasi pada pasien. Nah, tekanan darah ini harus dimonitor setiap 5 jam dan setidaknya per jam untuk menilai dari defisit neurologisnya. Dapat diberikan nicardipin 5 mg per jam. Pada pasien stroke hemorrhagic di mana tensinya ini kurang dari 160, dapat diberikan obat antihipertensi seperti labetalol. Ini dapat diberikan karena durasi efeknya yang panjang. Diberikan 20 mg bolus pada pasien. Ini merupakan rekomendasi, tabel rekomendasi untuk
pasien dengan stroke hemoragik. Nah, untuk antitrombotik pasien dengan stroke hemoragik, di mana obat antikoagulan atau antiplatelet ini harus diberhentikan secepatnya jika sebelumnya pasiennya ini mengkonsumsi obat tersebut. Di mana pada systematic review 25 observational study ditemukan terapi antiplatelet pada saat pasien ini mengalami hemoragik ini 27% ini menyebabkan peningkatan mortalitas. Kemudian untuk outcome-nya ini tidak terlalu baik untuk fungsionalnya. Itu yang perlu diperhatikan pada pasien stroke hemoragik, pemberian antiplatelet atau anticoagulan sebelumnya. Nah, ini merupakan rekomendasi dari stroke hemoragik pada pasien biasanya awalnya dilakukan head up kepala lebih dari 30 derajat. Ini dengan tujuan untuk mengurangi tekanan intrakranial. Selain itu dapat diberikan sedasi, diberikan antipiretik jika pasien ini demam dengan suhu 38 derajat, dan cegah terjadinya kontriksi pada outflow dari vena cerebral venous outflow-nya. Kemudian dapat dilakukan hipotonik, cairan hipotonik itu kontraindikasi pada pasien. Kemudian pemeriksaan natrium serumnya ini lebih dari 135 mili ekivalen. Harus dilakukan serial monitoring untuk intracranial pressure-nya. Jika tekanan intrakranialnya meningkat dan pada pasien ini kita CT scan tampak adanya ICH lebih dari 3 cm, kemudian terdapat obstruksi hidrosefalus, dapat kita pertimbangkan operasi. Di mana obstruksi ini dapat dilakukan EVD, ventriculostomy, dan open craniotomy. Dan namun pada kondisi hasil CT scan-nya ini tidak tampak perdarahan, dapat diberikan osmoterapi intravena dan diberikan terapi-terapi untuk menilai progresif dari gejalanya. Nah, untuk inisial terapi pada kasus tekanan intrakranial, ini dapat diberikan cairannya ini, targetnya ini euvolimik, dan mencegah kondisi pemberian dari larutan hipotonik. Kemudian kepala dinaikkan 30 derajat. Oksigenasi juga berperan penting pada pasien dengan kondisi peningkatan intrakranial. Pada GCS kurang dari 8 dapat dipertimbangkan intubasi. Kemudian selalu kontrol glukosa darah harus di atas 70 mg per desiliter. Kemudian hiperventilasi, tekanan karbon dioksidanya 30-35 mm raksa jika tampak adanya edema, dan dapat dilanjutkan 35-45. Kemudian dapat diberikan diuretik osmotik berupa manitol 20% sebanyak 1 gram per kilogram berat badan selama 5 menit. Kemudian untuk maintenance-nya 0,25-0,5 mg per kilogram berat badan per jam. Dapat diberikan NS hipertonik 3-23,4% pada kondisi pasien yang hipotensif. Pemberian barbiturat untuk mencegah pada pasien dengan refraktori, dan pada pasien jangan diberikan barbiturat pada kondisi hipotensi. Nah, untuk mechanical thrombectomy, ini onsetnya ini 0-6 jam, di mana skor MRS-nya pre-stroke-nya itu 0-1, terdapat oklusi ICA atau MCA di cabang M1,
Kemudian usia pasiennya ini lebih dari sama dengan 18 tahun dengan skor NHSS-nya ini 6, aspek skornya ini lebih dari sama dengan 6. Nah, treatmentnya ini, tindakan ini harus diinisiasi 6 jam saat onset. Ini berdasarkan rekomendasinya. Nah, kemudian supratentorial infarksi, di mana ini akan menyebabkan penurunan kesadaran ketika terdapat pembengkakan pada otak. Pada pasien kurang dari 60 tahun, eh, kan defisit neurologis yang semakin memburuk pada 48 jam pertama. Biasanya diasosiasikan dengan infak MCA unilateral. Nah, pada kondisi tersebut dapat dipertimbangkan tindakan operasi kraniektomi dekompresi dengan ekspansi dari duralnya ini. Kemudian pada pasien lebih dari 60 tahun dengan penurunan kesadaran atau defisit neurologis dalam waktu 48 jam, dapat dipertimbangkan juga dekompresi kraniektomi dengan ekspansi dari duralnya. Kemudian ventriculostomy dan dekompresif kraniektomi terutama pada untuk ventriculostomy ini dapat direkomendasikan pada pasien hidrosefalus obstruktif setelah eh, mengalami infrak cerebral. Pada pasien-pasien infrak cerebral ini sering terjadi obstruktif hidrosefalus. Kemudian dapat dilakukan dekompresif suboccipital kraniektomi pada kondisi infak cerebral yang menyebabkan gangguan neurologis di batang otak. Ya, demikian untuk kasus-kasus penyakit cerebrovaskular. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.